Dewi Ular datang ke kebun belakang Yaya, memuntahkan kepulan asap. Udara berhembus melalui jendela dan masuk ke kamar Yaya, memasuki tubuhnya. Matanya langsung memerah. Tubuhnya tumbuh sisik ular. Dia berlari keluar kamar kesakitan, meminta bantuan orang tuanya. Pada saat ini, Dewi Ular muncul, memberitahu mulai sekarang setiap malam bulan purnama, dia akan berubah menjadi bentuk ular. Ketika dia berusia 25 tahun, dia akan sepenuhnya berubah menjadi bentuk ular untuk melayani Dewi. Sampai saat itu, lihat apakah Anda masih memberinya hati atau tidak. Ketika Dewi Ular memutuskan untuk menjadi lebih kuat, ketika sepupu Mai mengambil pisau untuk dipotong tebasan di tangan Dewi, suruh Yaya segera pergi ke kuil untuk mencari guru. Sepupu membantu Yaya mengulur waktu. Dewi Ular teleportasi segera muncul lebih dulu. Wajah wanita yang mencuri kekasihnya di kehidupan sebelumnya. Dia membencinya. Dia ingin tahu kapan dia akan berubah menjadi ular. Apa kau masih mencintainya? Merasa sangat tidak adil karena dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Dewi Ular mencekiknya dan mengangkatnya ke udara. Ki dengan bulan sangat cepat berubah menjadi ular. Pada titik ini guru muncul. Guru Fa menyegel kehidupan masa lalunya. Kehidupan ini juga menghadapkannya. Biksu itu memohon kepada sang dewi untuk melupakan dendamnya. Tidak peduli seberapa banyak Anda mengutuk gadis ini, juga tidak bisa fakta bahwa mencintainya. Biksu itu memakai kalung, berubah kembali menjadi bentuk manusia. Dewi Ular yang marah ingin memakannya hidup-hidup, tetapi biksu itu meninju pelat besi pelindung. Dia hanya harus menyerah. Pada saat ini, datang dan bawa Yaya ke kamar. Hal pertama setelah bangun tidur adalah memastikan apakah saya telah berubah menjadi ular. Untungnya, tidak apa-apa, kata biksu itu kepada semua orang. Dewi Ular kembali yang telah terlibat dalam karma di kehidupan masa lalu mereka akan berhubungan lagi. Biksu itu menyuruh Yaya untuk selalu membawa cincin pembunuh ular dan melakukan perbuatan baik untuk berkah. Berikan penghormatan Anda padanya, berharap bisa mengurangi kebencian di hatinya. Juga menegaskan bahwa Dewi Ular bukanlah legenda tetapi keberadaan nyata. Mayat sekelompok pemburu yang mendobrak gua ular itu ditemukan oleh orang-orang. Hanya satu orang yang selamat dari insiden ini. Itu adalah pemburu yang memalsukan kematiannya sendiri. Dia mengungkapkan kepada reporter bahwa Dewa Ular telah membunuh mereka. Sebagai reporter tidak akan mengabaikan berita hangat ini. Jenderal Singapura di kehidupan sebelumnya adalah ayahnya di kehidupan ini. Tahu putri ingin pergi bekerja berita tentang ular. Dia memberinya sebuah cincin. Dewi Ular merasakan kedatangannya. Orang yang memperkosanya, mengeksposnya sebagai ular, dan menggunakan garis rambutnya untuk menembus jantungnya. Dia akan menggunakan hidupnya untuk melepaskan kebencian. Penduduk desa berdoa kepada Dewi Ular untuk tidak menyakiti mereka. Melihat ke arah gua ular, tiba-tiba ada suara di telinga. Ketika dia menoleh, seorang gadis menawan dan cantik muncul di depannya. Cara menyapanya masih sama seperti yang pernah kita temui sebelumnya. Kan, raksasa, saya tidak akan lupa untuk mengagumi ular besar yang mengintip saat dia duduk di tempat tidur. Dia ingin menyerangnya, tetapi terluka oleh cincinnya. Hanya harus melarikan diri. Dewi Ular tahu rencananya gagal. Terluka, dia menggunakan sihir untuk menyembuhkannya, lalu memanfaatkan ketidakpedulian Yaya, memasuki tubuhnya. Di mana pemburu itu memimpin mage, mengundang kepala desa untuk pergi bersamanya untuk menutup gua ular. Tetapi ditolak oleh kepala desa. Saat mereka hendak pergi, penyihir itu tiba-tiba berkata bahwa Dewi Ular ada di sini. Dia ya, orang tidak berani percaya. Penyihir menggunakan mantra untuk melemahkan Yaya. Kemudian ikat dia. Kemudian dia terus melemparkan belerang padanya. Pada saat ini, penyihir menyakitkan Yaya masih menolak untuk berhenti. Lanjutkan casting mantra dengannya. Rasa sakitnya tak tertahankan dan dia pingsan. Penyihir itu tertawa. Dia tidak menyangka Dewi Ular memiliki keberanian seperti itu. Ketika dia senang, dia mengangkat kepalanya. Mata merah membawa kekuatan sihir. Buat dia jatuh. Penyihir itu tidak menyerah. Dia mengeluarkan pisaunya. Ratu Ular di dalam sedang menunggu penyihir untuk membunuhnya. Dengan begitu, dia tidak perlu menyerah lagi. Ketika dia mengambil pisau untuk menyelesaikannya,
Pengemudi itu melaju. Dewi Ular sangat marah. Hanya harus menyelinap pergi, datang dan beritahu mereka untuk tidak menyakiti Yaya yang tidak bersalah. Kedua belah pihak saling bertarung. Ling melepaskan ikatan saudara perempuannya dan menyerahkannya ke depan. Melihat bahan peledak menutup matanya. Pada saat ini, seorang pria mengangkat pistol untuk menembak dan berdiri untuk membantu. Jadi dia dipukul. Beberapa orang dengan cepat menjemputnya di mobil dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Di jalan, dua orang bergandengan tangan. Semua terlihat. Tiba-tiba di tengah jalan muncul seekor ular merah. Asistennya buru-buru mengerem. Kemudian, turun dari mobil untuk mencari ular tersebut. Saat dia membungkuk untuk memeriksa bagian bawah, kemudian seekor ular merah muncul. Gunakan keahlian Anda untuk menjinakkannya. Khawatir. Segera turun dari mobil untuk melihat. Ular itu segera menyerang dan cincin yang diberikan ayahnya menyelamatkan hidupnya lagi. Pekerja yang siap memimpin guru bahasa Prancis itu ke dalam gua ular. Dewi Ular menggunakan sihir untuk menutupi matanya untuk memblokir pintu. Menyarankan Dewi untuk tidak membunuh lagi. Karena itu akan kehilangan kekuatan. Tapi dia juga tidak ingin menyakiti siapapun. Kemanusiaan selalu menemukan jalan kembali untuk menyakiti mereka. Pemburu itu menunjuk ke pintu masuk gua. Tapi anehnya jelas pintu masuk gua ada di sini. Pesulap itu melihat sekali dan menyadari bahwa itu adalah penutup mata. Setelah melucuti senjata, dia membawa pria itu ke dalam gua. Dewi Ular ingin membunuh dunia. Kali ini ayahnya muncul. Sarankan dia untuk melepaskan dendam. Jika dia membunuh mereka juga akan kembali untuk membalas dendam padanya. Lingkaran setan berlanjut. Jasa kebajikan yang telah dia praktikkan selama ribuan tahun akan hilang menjadi asap. Tidak akan ada kesempatan untuk bereinkarnasi sebagai manusia.